Oke, selamat malam. Ketemu lagi di Biang Lala episode 11. Malam ini mau ngobrolin soal yang lagi ngehit. Dan untungnya juga sama Manfred. Halo Bang Dani, apa kabar? Alhamdulillah cukup baik. Semoga yang lain juga kabar baik juga ya. Cukup baiknya kenapa nih? Bukannya lagi seneng Anda? Ya nggak senangnya lagi flu aja ini. Baru balik dari baru ke Bandung. Oh gitu. Oh, sedikit tidak enak badan. Your body is not delicious gitu. Baik. Cuman Mudah-mudahan cepet. sedikit. Oke, jadi hari ini tuh mau ngobrolin soal sponsorship. Nah, Baik. Bang Dani ini kan dari kemarin-kemarin itu kalau ngomongin sponsor tuh detail banget gitu kan. Bahkan yang kemarin kita sempat ngobrol ya Bang ya di live IG gitu, sponsornya Lazio tuh begini gitu. Jadi nggak usah tanpa banyak prolog gitu kan. Aku tuh pengen tahu sebenarnya yang bikin heboh sekarang tuh kan karena tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Ujuk-ujuk Lazio tuh disponsori sama Binance gitu. Kayak mana? Oke, terima kasih Bung Lala. Lala. Terima kasih. Oke, sebenarnya untuk Binance sendiri ya, sponsor Lazio ini sebenarnya buat saya pribadi agak mengejutkan karena selain saya juga aktif di Binance crypto, maksudnya di trading di Binance gitu kan, salah satu exchange terbesar di dunia, nomor 1 di dunia, itu bisa jadi sponsor utama Lazio. Itu saya tahunya pas di Twitter ya, Twitter sore, siang menjelang sore itu shock banget sebenarnya, tapi keren banget. Jadi pada awalnya itu ngelihat itu kirain cuman ngeluarin Lazio fan token aja, ternyata juga jadi sponsor utama. Nah, sponsor utama itu Binance. Nah, Binance ini mungkin intro aja singkat ya. Exchange terbesar nomor 1 di dunia buat teman-teman yang belum tahu, dan sebenarnya banyak yang belum tahu sebenarnya. Kalau lihat dari komen-komen yang di grup WA dan Facebook khususnya. Jadi ini bukan pinjol ya. Kesel banget dengernya. Jadi ini exchange terbesar nomor 1 di dunia. Kenapa saya pribadi senang? Karena memang secara basis komunitas ini sangat besar. Mereka punya follower terbesar untuk urusan kripto di dunia kayak gitu. Untuk penggunanya aja udah sekitar 28 juta orang kalau nggak salah. 28 juta user. Termasuk transaksi volume terbesar juga di angka exchange lain itu untuk 2021 aja itu 7,7 triliun dolar. Per harinya itu ada 35 miliar dolar untuk volume transaksinya. Udah miliar dolar pula ya kan? Dolar pula lagi ya, bukan rupiah ya. Ini beda ini. Nah, memang kenapa bagus juga, ini kan industri kripto ini kan lagi booming-boomingnya, khususnya di tahun 2021. Bukan Lazio aja, tapi juga banyak klub sepak bola dunia, khususnya Eropa, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kripto. Kalau untuk di Italia sendiri, kita tahu ada Inter, ada tetangga sebelah, ada klub-klub lainnya kayak gitu, kayak Juve dan Novara, bahkan Novara pun juga punya fan tokennya. Nah, Lazio dengan Binance-nya ya saya rasa lebih spektakuler. Kenapa? Karena ini exchange terbesar kayak gitu dibanding kayak semacam Inter maupun klub lainnya seperti Juventus kayak gitu, atau Roma. Nah, kalau untuk Roma dan Inter sendiri itu sebenarnya kan mereka sebenarnya perusahaan blockchain, salah satu perusahaan blockchain. Kalau di Binance ini murni kripto ya, untuk trading kayak gitu. Itu kerjasamanya selama 2 tahun, perpanjang 3 tahun ya. Per tahunnya berarti 15 juta, 2 tahun 30 juta. Seperti yang rilis ya di websitenya Lazio kayak gitu. Apalagi baru-baru ini mereka kan akan launching besok ya, Binance itu akan launching Lazio Fan Token.
besok Hmm. tanggal 21. Nah, Hmm. itu kemungkinan besar itu akan meledak lah, akan meledak bukan untuk fans Lazio aja tapi seluruh dunia pengguna kripto kayak gitu. Itu Hmm. akan mungkin diprediksi akan naik mungkin bisa sampai ribuan persen macam Hmm. itu. Hmm. Jadi kalau saya pribadi ya kayak coba riset sendiri gitu dari platform Telegram, Twitter, YouTube, Google maupun platform lain untuk nyari keyword Lazio aja. Kalau nggak Lazio fan token atau fan token aja atau Binance Launchpad itu keluarnya Lazio semuanya. Gitu. Jadi Oh gitu. saat saya buka Lazio banyak berhubungan dengan Lazio dan kripto. Saat saya buka fan token itu rame kripto. Di YouTube pun juga begitu. Saat saya buka keyword Launchpad, Binance Launchpad itu Lazio semua sih. Dan banyak orang-orang di luar sana yang ngebahas Lazio fan token. Jadi orang secara nggak langsung yang nggak tahu bola juga jadi tahu Lazio gitu. Jadi ini memang selain secara materi dari kerjasama ini, Lazio juga diuntungkan dari segi brand awareness-nya juga. Orang jadi tahu Lazio. Apalagi Lazio ini yang perlu digarisbawahi juga ini satu-satunya fan token dan yang pertama kalinya dari Binance. Jadi sebelumnya Binance belum pernah ngeluarin fan token. Inilah Lazio yang pertama. Jadi ya sebenarnya sangat senang juga sih sebagai penggiat kripto gitu. Apalagi jadi sponsor utama. Mereka dipublish di semua media sosialnya dan semua orang jadi tahu. Apalagi dengan mereka ngadain giveaway, itu pas saya cek 4 hari setelah mereka ngadain giveaway, itu followernya dari 500-an sekarang udah 11.000. Kita tahu sendiri 500.000 itu udah dari tahun-tahun kemarin tuh nggak berubah-ubah followernya kayak gitu. Sekarang dalam waktu 4 hari bisa naik 100 ribuan. Oke. Oke, sebentar Bang ya. Abang dari tadi udah ngomong fan token lah gitu kan, launchpad apalah gitu nah kan. Sementara bahkan Pak Pres nih nggak tahu loh Binance tuh apa, kripto itu apa aja nggak tahu. Cobalah dikasih 3 detik penjelasan gitu kan. Token tuh apa, tradingnya kayak mana gitu. Pak Pres aja nggak ngerti loh itu. Pertama Binance itu perusahaan exchange kripto ya. Kalau kita sering dengar saham, nah ini kriptonya, exchange kriptonya. Kedua token itu apa? Sama seperti halnya Bitcoin, tapi token ini ibarat itu secara teknisnya itu ibaratnya mereka nitip ke jaringan salah satu teknologi lah kayak gitu. Jadi ibaratnya mungkin bisa secara umum itu kita samakan itu token dan koin itu sama lah. Pengertian umumnya aja kayak gitu. Sama kayak Bitcoin. Kalau kenal Bitcoin, nah mungkin semacam itulah nanti Lazio fan token gitu. Secara umumnya ya walaupun nggak terlalu mirip juga. Terus apalagi yang tadi token sama gimana transaksinya? Transaksinya tinggal download aplikasinya, terus KYC dan deposit, lakukan trading atau investasi. Jadi sekalian ya, ini Anda ngebajerin Binance ya. Karena Binance sudah menjadi sponsor dari Lazio ya. Sebentar Bang, kayaknya kita kecuali dari kenapa? Ya terus. Nggak, dari kita awal ngobrol itu ya kemarin itu kan kayaknya abang sempat ngomong kalau Lazio itu udah lama nggak punya sponsor utama, adanya tuh sponsor yang kecil-kecil aja gitu, nominalnya juga kecil-kecil. Nah tiba-tiba dia ada sponsor di dada gitu kan katanya. Itu tuh kayak mana sih Bang ceritanya gitu? Berarti apakah tiba-tiba Lotito itu menyetujui, maksudnya Binance menyetujui proposalnya Paduka Lotito atau kayak mana gitu? Iya, sebenarnya Lazio ini nggak punya sponsor yang menetap bertahun-tahun. Itu kan dari tahun 2009 itu kan kita nggak punya sponsor sebenarnya. Kecuali sponsor satu pertandingan. Atau yang terakhir itu kayak Marathon Bet itu kan satu musim. Cuman itu kan dilarang sama FIGC karena nggak boleh sponsor yang berbau judi-judi lah gitu ya. Lebih dari itu kan kita nggak punya sponsor kayak itu. Sponsor nggak jelas, paling sponsor kliniknya si Loti itu Paideia gitu. Nah barulah tiba-tiba ada sponsor mendadak gitu dengan jumlah yang sangat besar 30 juta untuk 2 musim, perpanjang 1 musim.
perusahaan exchange terbesar nomor 1 di dunia juga kerjasama dengan Lazio pula lagi, klub yang kata orang itu klub mediocre, klub kecil gitu. Dan sekarang setiap orang pasti tahu Lazio karena fan pocketnya juga aktif. Berarti Dan sudah kalau nggak untuk boleh kerja, sombong sedikit ya Bang ya? oh jelas harus Oh sombong. jelas, oke. Aku Karena suka kalau dengan kesombongan ini Bang. iya, karena ini terhitung mendadak sebenarnya ya, tiba-tiba ada gitu. Kalau saya baca-baca gitu, kayak perusahaan Lazio ini punya perusahaan marketing gitu, yang membuka, ya semacam mungkin mencari sponsor, membuka diri ke pihak luar, ya mungkin inilah salah satu penawaran terbaiknya gitu. Mungkin secara teknisnya kita nggak tahu ya, cuman mereka yang tahu. Ya mungkin dengan Binance inilah yang nyangkut. Apalagi sekarang perusahaan-perusahaan kripto gencar-gencarnya ibaratnya itu menyerbu klub-klub sepak bola Eropa untuk tujuannya itu brand awareness terhadap produk kripto. Jadi nggak cuma Lazio, sampai belahan Eropa, Amerika Selatan, bahkan negara pun juga bekerja sama dengan perusahaan kripto. Nah kebetulan kenanya ini Binance ini dengan Lazio. Luar biasa. Masih susah dipercaya ya Bang ya? Masih sulit percaya memang. Sebagai penggiat kripto pasti nggak percaya, apalagi penggiat kripto sama Laziale itu kayak mimpi rasanya. Oke, jadi kan tiba-tiba ada fans tokennya gitu. Nah ini nih kalau menurut Bang Dani seberapa signifikan gitu loh? Kita tiba-tiba ada sponsor gitu, berarti adakah kemungkinan nanti di bulan Januari di tengah transfer nanti itu berarti kita bisa beli dong gitu, kita bisa belanja dong gitu ya nggak? Bisa harusnya, tergantung presidennya aja. Again ya, tergantung sama duka ya, dibolehin belanja atau enggak gitu. Oke, baiklah. Nggak punya sponsor aja kita banyak belanja kok, banyak belanja Lord, apalagi punya sponsor kan. Mungkin lebih banyak Lord lagi yang kenal. Jadi gini Bang, teman-teman Laziale juga kayaknya kan masih banyak, walaupun mungkin yang jago di dunia koin gaib ini kan banyak tuh, kayak Bang Dani ada, terus Bang Anton juga ada gitu kan. Nah yang lain-lain ini kan belum paham nih. Nah kalau misalnya Bang Dani disuruh ngebajerin nih, Laziale yuk kita main kripto yuk gitu, gimana caranya? Ya mungkin kalau untuk orang awam mungkin disarankan lebih ke invest kali ya, karena kalau kegiatan trading itu resikonya sangat tinggi dan butuh mungkin kemampuan untuk membaca market kayak gitu ya, khususnya fundamental dan teknikal, menganalisanya. Cuman kalau untuk umum ya mending invest, tinggal nyicil kayak orang tabungan aja, nyicil masuk. Ntar lama-lama kan pertumbuhan koinnya kan naik terus kayak gitu. Mungkin lebih ke arah sana kalau untuk yang baru ya, gitu. Lebih cocok ke sana sih gitu, untuk invest. Oke, berarti lebih cocok ke invest ya. Jadi Anda teman-teman Laziale kalau punya banyak uang dingin, nah masukin aja ke situ ya kan? Betul, uang dingin ya, jangan uang yang buat makan, buat kebutuhan sehari-hari, buat anak, buat istri. Janganlah. Tuh sudah ada disclaimer duluan dari Bang Dani ya. Gitu. Yang jadi ini harus aja lah, daripada dibuang-buang jajan-jajan nggak benar, yang penting masukin. Contohnya jajan nggak benar tuh apa? Ya, you know. Kayak beli micin terlalu banyak, nggak boleh juga, itu buat kesehatan. Mas, kalau misalnya gini Bang, kampanyenya tuh kemarin sempet ada temanku tuh ngomong gini, nggak apa-apa, dibeli aja sebanyak-banyaknya gitu kan tokennya Lazio gitu. Jadi nanti kalau misalnya harganya drop gitu kan berarti ikut ikut membantu keuangan klub gitu loh. Itu bener nggak sih Bang? Nggak, beda. Jadi kalau sekarang kan launchpad itu ibaratnya tuh kayak orang berlomba-lomba buat masukin dananya, tapi belum tentu dia dapat sebanyak itu. Jadi pas rilis mereka memang keuntungan dapat harga paling murah. Cuma nanti pas udah rilis kan ada nih
harga terbarunya, misalnya harga sekarang $1, tiba-tiba naik 1000%, berarti jadi $10 misalnya. $10 satu token Lazio-nya. Nah, nanti suatu saat kan bisa akan naik turun lagi gitu. Mending nanti pas harganya yang buat awal-awal ya, nanti yang nggak bisa ikut launchpad, itu awal-awalnya mending tunggu harganya turun dulu. Tunggu harganya turun, baru nyicil beli sampai harganya naik lagi. Karena pas awal launching ini, pasti harga tokennya itu melambung ribuan persen. Mending tahan dulu deh. Kalau nggak ikut launchpad, mending tahan beberapa minggu kayak gitu. Daripada bablas uangnya. Nanti nendang kulkas pula ya kan, nggak usah disebut nama ya bang ya. Iya, tunggu agak murah lagi harga tokennya baru. Karena memang yang perlu diketahui juga, Binance ini kan ngeluarin Lazio Fan token ini satu token Lazio sama dengan $1. Ini nilai tertinggi sebenarnya. Biasanya token lain itu kan 0,0 sekian dolar. Iya. Ini Lazio $1. Ini termasuk harga token termahal. Langsung gitu. Ini harga token termahal dibanding token-token lain. Ini spesial ini. Token termahal kan klub terkaya. Oke, baik. MC juga tajir juga. We are sorry, boleh bang? Jangan deh, itu ada kutukannya soalnya. Bang, kalau misalnya gini, keuntungannya trading kripto tuh apa sih gitu loh? Selain kalau misalnya kita belinya token Lazio gitu kan, maksudnya berarti kita kan masa Lazio nggak punya gitu kan, tapi maksudnya tuh ada keuntungannya yang lebih spesifik nggak gitu? Jadi token Lazio ini sebenarnya itu ada beberapa fungsi dan ada beberapa manfaat kayak gitu. Sebenarnya di Binance Research juga ada disebutkan. Jadi fungsi dan manfaatnya apa aja dari Lazio Fan token ini kayak gitu. Jadi mereka menyebutkan itu memang dengan adanya Lazio Fan token kita bisa turut berpartisipasi dalam semacam pemungutan suara kayak gitu, atau memiliki koleksi digital, atau membeli NFT, atau juga semacam kita bisa dapat reward, hadiah atau poin dari fansnya. Terus untuk e-commerce-nya sendiri itu nanti akan masuk ke e-commerce yang nanti akan yang akan tergabung dengan ekosistem Lazio, semacam jual beli pembelian merchandise, tiket masuk stadion kayak gitu, keanggotaan jadi member resmi, dan masih banyak lainnya. Itu yang bisa bakal didapatkan. Masuk manfaatnya itu salah satunya itu mereka menawarkan itu semacam kayak bisa mendapatkan seragam dengan tanda tangan pemain, bertemu dengan pemain, telepon dengan pemain one on one, bahkan mengikuti sesi latihan di Ormelo maupun nggak tahu di Olimpico juga, nggak tahu bagaimana. Cuma nanti mekanismenya itu belum tahu semacam apa. Cuman itu nanti adalah fungsi dan manfaat dari Lazio kayak gitu. Jadi sebentar. Nggak, maksudnya gini, berarti keuntungannya tuh udah hampir sama kayak kalau kita punya sahamnya Lazio gitu ya maksudnya? Ya, kalau saham Lazio itu kan kita cuma punya sahamnya aja, punya sahamnya doang kayak gitu loh. Tapi manfaat fungsinya apa gitu loh. Nah, kalau itulah bedanya kripto ini, blockchain ini kayak gitu loh. Ini ibaratnya terobosan baru di dunia teknologi kayak gitu. Makanya berarti, itu tadi. Terus bang? Kenapa? Ya makanya itu tadi kita punya banyak kesempatan buat bersuara, memberikan suara dalam voting, bisa membeli NFT, mendapat koleksi digital yang berhubungan dengan Lazio kayak gitu kan, bisa membeli produk merchandise, tiket, keanggotaan itu menggunakan fan token Lazio kayak gitu. Itu bisa, termasuk manfaatnya tadi itu bertemu dengan pemain, dapat tanda tangan,
mengikuti sesi latihan. Nah, itu banyak banget. Pemainnya itu nggak cuma pemain Lazio saat ini ya, bisa juga legenda Lazio. Anda. Termasuk Mancing-mancing Anda. kita punya idola yang sama kok. Termasuk donasi. Jadi kan Lazio kan ada banyak kegiatan sosialnya. Nah ini juga bisa dipakai untuk kegiatan donasi, sumbangsih kita kepada ke Lazio untuk donasi ke charity gitu ya, lembaga-lembaga amal, lembaga-lembaga amal di sana. Itu juga bisa dipakai buat. Termasuk nanti kan Lazio bekerja sama dengan e-sport ya, e-sport yang dulu itu PS kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah PS gitu. Nah itu kan nanti rencananya juga akan ini juga bisa membeli dengan Lazio fan token juga, nggak hanya dengan euro atau dolar aja kayak gitu. Jadi semua rencananya itu nanti akan diimplementasikan di kuartal 4 2021 ini dan sambung di kuartal 1 2022. Kalau untuk di kuartal 1 itu sampai akhir 2021 itu kayak pemungutan suara, NFT, membeli NFT sama loyalty subscriber, macam mendapatkan reward semacam itu. Poin. Bang, tadi kata abang kan abang udah 1, 2, 3 kayaknya udah 3 kali nyebut pemungutan suara voting itu tuh apa maksudnya? Mau gantiin lot itu atau apa pemungutan suaranya itu? Kalau itu jelas nggak mungkin itu ya. Yang ada sponsornya di-cut langsung sama dia. Okay. Kalau ini mekanismenya lebih detailnya itu belum dijelaskan. Pemungutan suara yang dalam hal apa gitu loh? Dalam hal apa? Iya. Ini kalau menurut saya pribadi pasti ini ruang lingkupnya yang lebih umum ya, yang berhubungan dengan kegiatan supporter penggemarnya. Yang jelas bukan klub pastinya ya, macam itu. Oke. Kan kita kalau nggak salah aku pernah berapa kali ngobrol deh gitu kan, maksudnya Lazio ini salah satu tim yang nggak terlalu friendly gitulah sama fansnya gitu loh, apalagi yang fans dari di luar Italia. Jadi maksudnya dengan adanya token ini kayaknya udah kayak agak membuka diri gitu nggak sih Bang, jadinya jatuhnya, ya nggak sih? Ya betul. Jadi secara nggak langsung dengan kerjasama dengan Binance ini, mereka merupakan perusahaan teknologi juga di bidang blockchain. Mereka memberikan penawaran dan terobosan-terobosan untuk supporter. Nah itulah kenapa mereka nggak hanya sekedar jadi sponsor yang memberikan materi ke klub, ke Lazio, tapi juga memberikan fitur-fitur menarik yang mereka punya dari teknologi yang mereka punya ke penggemar-penggemarnya yang terhubung ke ekosistem Lazio itu sendiri, kayak gitu. Jadi nanti Binance inilah sebagai ibaratnya bisa jadi perantara juga antara Lazio dan penggemar melalui teknologi untuk bertransaksi, untuk berkolaborasi. Berarti ada harapan Bang ya, kita segera official ya. Ya kita sih berharapnya gitu ya. Itu kalau presiden menurut itu memang berat gitu emang, dan tidak dekat dengan basis komunitas di dunia. Iya. Masalahnya gini Bang, misalnya kalau kayak yang dari tim-tim lain itu kan yang sudah official gitu kan, mereka itu kan ada membershipnya segala macam gitu kan, dan keuntungan mereka bahkan mungkin bisa tur stadion lah atau apalah, sementara kita dianggap aja enggak gitu loh Bang. Jadi dengan adanya token Lazio ini tadi kayak Abang kan tadi maksudnya bisa beli merchandise ini gitu kan, berarti kan secara tidak langsung mereka mengakui dong eksistensi kita gitu loh, bukan yang kalau yang di Italia udah pasti diutamakan gitu kan, maksudnya yang dari luar Italia gitu loh. Ya, makanya salah satunya itu kalau yang umum yang mungkin bisa kita lakukan itu, yang udah pernah kita lakukan sebelumnya itu kan semacam membeli merchandise langsung ke Italia. Itu pasti prosesnya panjang, dari rupiah ke euro, pengiriman ini itu segala macam kan melalui proses yang panjang berbagai macam pihak. Tapi dengan Lazio Fan Token ini itu akan jauh lebih mudah, cepat dan murah pasti.
dengan Lazio fan token gitu. Jadi nggak perlu Aduh. konversi, kena fees segala macam lama. Bang Dani dengan segala kata-katanya yang manis untuk menjerat kita segera membeli token ya kan? Ya, tapi jangan belinya pas launching ya, sabar dulu. Nanti tanggal 21 ntar jangan langsung dibeli. Harganya turun. Tuh denger ya, tunggu harganya turun dulu. Kalau perlu tunggu aba-aba dari Bang Dani dulu. Iya, karena fiturnya memang sangat menguntungkan buat kita sebagai fans kayak gitu. Sangat menguntungkan banget, apalagi kalau udah rilis nanti ya kita yang mau beli merchandise ke sana pun ya, bisa dapat lebih dapat harga yang lebih murah, yang lebih fleksibel, dan secara teknisnya nggak perlu ribet lah untuk mengkonversi uang di segala macam yang berhubungan dengan pihak ketiga. Kalau misalnya kita belanja di luar itu kan biasa pakai PayPal semacam itu kan, pasti fee-nya gede banget kayak gitu. Waktunya juga. Oke, jadi udah dijelasin token itu apa ya kan, Binance tuh kayak mana maksudnya. Jadi teman-teman Laziale, apakah Anda berminat? Cuman dari Bang Dani juga sudah disuggest duluan gitu kan. Maksudnya jangan, kalau memang berminat dan tertarik atau mungkin sekedar pokoknya gue harus punya karena gue Laziale sejati gitu kan. Jangan beli waktu launching besok. Tunggu aba-aba dari komandan kita ya kan. Ya, jangan sampai kecintaan kita ke klub kita membuat kita hilang akal kayak gitu. Asik. Tetap rasional ya Bang ya. Kenapa? Tetap rasional karena ini yang transaksinya itu seluruh dunia kayak gitu. Bukan Laziale aja. Jadi harganya akan cepat. Intinya sih nama Lazio sekarang udah banyak dikenal, lebih banyak. Yang jelas kita sudah boleh sombong, sudah boleh agak angkuh sedikit ya kan Bang. Tidak terlalu mediocre ternyata, karena bahkan Binance aja udah jadi sponsor utama kita. Betul? Dong, ini tulisan Binance aja, warnanya udah dapet ini. Oke. Jadi Bang, satu pesan untuk teman-teman Laziale yang mau ini deh, yang mau nyemplung ke dunia koin gaib. Oke, yang buat mau nyemplung itu yang jelas satu hal yang paling wajib gitu dilaksanakan sebelum terjun itu belajar gitu. Belajar dulu, konsultasikan ke orang yang paham, baru terjun. Jangan ikut-ikutan, kalinya ikut dan salah habis sudah. Nggak usah lihat sayang lihatnya ya, Anda nggak usah menuduh saya. Karena ini volatilitasnya lebih tinggi dari saham. Jadi konsultasi dan belajar dulu. Ya mungkin Bang Dani bisa nanti buat teman-teman yang memang tertarik gitu kan, bisa nanti japri Bang Dani aja gitu kan. Mungkin bisa bentuk satu week lagi gitu kan, khusus untuk Lazio token. Gimana Bang? Tapi ya singkat aja, tapi jangan salah, itu saya cek di Telegram itu, di nama Lazio itu sekarang udah banyak grup channel Lazio yang mengatasnamakan Lazio fan token atau Lazio itu sendiri. Padahal bukan resmi kayak gitu. Jadi harus hati-hati ya. Membuat channel harus hati-hati juga dengan hal-hal semacam itu. Konsultasikan aja. Jadi sekarang nama Lazio udah di mana-mana. Oke, baik. Intinya sih itu aja sih. Kita udah dapat sponsor yang keren banget, exchange terbesar nomor 1 di dunia, dan nama Lazio lebih dikenal di mana-mana karena mereka punya komunitas terbesar di dunia. Oke, baik. Bang Dani, terima kasih. Lagi nggak enak badan, dipaksa-paksa ya kan? Tapi jadi hilang ini punya loh. Oh, jadi hilang ya? Oke. Jadi hilang. Nggak perlu disoplo bakso dulu ya? Oke. Nah, ini kalau ngomongin Lazio dan Binance ini jadi hilang. Serius tanya. Jadi kayaknya aku setuju. Nggak, maksudnya aku setuju kalau nanti Bang Dani ini deh jadi komandan utamanya untuk urusan token ini ya, karena ya mungkin teman-teman yang lain kan masih awam gitu. Kalau Bang Dani kan udah kayaknya udah heal-nya gitu. Asik. Terima kasih mau diajak ngobrol, dan semoga cepat sembuh juga. Jaga kesehatan. Selamat
Waalaikumsalam. Forza Lazio. Forza Lazio.